Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wandi Labahu dengan NIM C205230006. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tabulasi silang. Pengertian tabulasi silang adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi data, mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih variabel dalam dataset. Tujuan dari tabulasi silang adalah untuk menunjukkan hubungan atau ketergantungan antara dua atau lebih variabel kategori. Dengan cara ini, kita dapat melihat bagaimana distribusi dari satu variabel berubah atau terkait dengan yang lain, sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami pola-pola yang mungkin ada di dalam data. Nah, di sini contoh soal. Nah, ingin mempermudah kita pindah dulu salin, pindah ke Excel. Nah, di sini sudah ada terlihat data-datanya. Lalu kita blok. Lalu kita blok. Kita copy paste. Kita pergi ke SPSS. Nah, di sini kita sudah terlihat semua data-datanya. Lalu kita pergi ke variabel view. Nah, di sini sudah kita ganti namanya lah. Umur kita ganti ke umur. Lalu kedua kita ganti jenis kelamin, karena terlalu panjang kita singkat saja JK. Ketiga pendidikan. Keempat tingkat kepuasan kita singkat saja TK. Lalu kita pergi ke label, kita tulis umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat kepuasan. Lalu kita kembali ke decimal. Kita harus ke 0 sampai 0. Lalu kita pergi ke values. Di sini valuesnya 1. Lalu kita labelnya kita tulis 10 sampai 15 tahun. Kita ADD. Yang kedua, labelnya kita tulis 16 sampai 20 tahun. Yang ketiga, labelnya kita tulis 21 sampai 25
tahun. Yang keempat, labelnya kita tulis 26 sampai 30 tahun. Nah, ini sudah toh, jadi terang tindis. Oke. Sorry. ADD. Oke. Ya, kita lari ke jenis kelamin lagi. Jenis kelamin laki. Kedua, perempuan. Oke. Pendidikan. SMP. S1. S2. Lalu kita klik OK. Dan di sini lagi tingkat kepuasannya, values. Tingkat kepuasan sangat tidak puas setelah itu 3 netral. Keempat, puas. Kelima, sangat puas. Oke. Lalu kita pergi ke analyze deskripsi statistik. Lalu ke plots. Nah, di sini kita pindahkan lagi jenis kelamin, pendidikan, umur, tingkat kepuasannya ini kita pindah di sini ya. Lalu kita pergi ke class. Nah, sudah terconteng seperti ini. Lagi. Antara tingkat kepuasan jenis kelamin laki-laki, tingkat kepuasan tidak puas 1 orang dengan nilai 7,1%. Tingkat kepuasan puas 12 orang dengan 45,7%. Tingkat kepuasan tidak puas 1 orang dengan 7,1%. Jenis kelamin perempuan, tingkat kepuasan tidak puas 0,0%. Tingkat kepuasan puas 75,0%. Tingkat
puas, tingkat kepuasan tidak puas 25,0%. Total dari tingkat kepuasan tidak puas 3,3%, tingkat kepuasan puas 80,0%, tingkat kepuasan tidak puas 16,7%, total keseluruhan 100,0%. Kita lanjut lagi ke tingkat pendidikan antara tingkat kepuasan. Pendidikan S1 tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 85,7%, tingkat kepuasan tidak puas 14,3%. Pendidikan S2 tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 77,8%, tingkat kepuasan tidak puas 22,2%. Pendidikan SMA tingkat kepuasan tidak puas 10%, tingkat kepuasan puas 70,0%, tingkat kepuasan tidak puas 20,0%. SMP tingkat kepuasan tidak puas 0%, tingkat kepuasan puas 100,0%, tingkat kepuasan tidak puas 0,0%. Total keseluruhan dari SMP, SMA, S1, S2, tingkat kepuasan tidak puas 3,3%, tingkat kepuasan puas 80,0%, tingkat kepuasan 16,7%, total keseluruhan 100,0%. Kita lanjut lagi ke umur antara tingkat kepuasan. Umur 12 dengan tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 100,0%, tingkat kepuasan tidak puas 0,0%. Umur 14 dengan tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 100,0%, tingkat kepuasan tidak puas 0,0%. Umur 15 tahun dengan tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 60,0%, tingkat puas 40,0%. Dengan umur 17 dengan tingkat kepuasan tidak puas 25,0%, tingkat kepuasan puas 75,0%, tingkat tidak puas 0,0%. Dengan umur 18 tidak kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 100,0%, tingkat puas 0,0%. Umur 20 tahun dengan tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tidak kepuasan puas tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 100,0%, tingkat kepuasan tidak puas 0,0%. Kita pergi lagi ke umur 21 tahun. Umur 21 tahun tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 50,0%, tingkat tidak puas 0,5%. Kita pergi lagi umur 22 tahun dengan tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 50,0%, tingkat kepuasan tidak puas 50,0%. Kita pergi lagi ke umur 23 tahun dengan tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 100,0%, tidak puas 0,0%. Kita pergi lagi ke umur 25 tahun dengan tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, tingkat kepuasan puas 75,0%, tingkat kepuasan tidak puas 25,0%. Kita pergi lagi ke umur 27 tahun dengan tingkat kepuasan tidak puas 0,0%, puas dengan tingkat kepuasan puas 100,0%, tidak puas 0,0%. Total keseluruhan dengan tingkat kepuasan satu orang dengan 33
persen, 3,3%. Tingkat kepuasan puas 24 orang atau 80,0%. Tingkat kepuasan tidak puas 5 orang dengan 16,7%. Total 30 orang dengan jumlah 100,0%. Kesimpulan tabulasi Sirang adalah analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.